Oke, selamat pagi. Kita di tempat Joki Gulesa. Hari ini dan seterusnya kemungkinan kita akan kolaborasi lagi. Sudah lama tidak berjumpa kawan-kawan di YouTube. Untuk kali ini kita akan belajar cara membuat konslet. Jadi untuk ini jantan-jantan, dan kemungkinan nanti kita juga akan membagikan atau share ya sekolah konslet di tempat belajar konslet di tempat Joki Gulesa juga ada nantinya ada kuota dan ada materi-materi yang perlu kita tahu seperti apa. Jadi tidak semua bisa dikonsletkan, tapi materi yang bisa dijadikan konslet. Jadi tunggu video berikut ini. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams. Halo Mas Kiki. Halo, selamat pagi Mas Nang Sanduki. Ya, kita sudah lama nih tidak masuk di YouTube-nya. Ya. Jadi sebelum ini kegiatan Mas Kiki itu sebenarnya apa? Kegiatannya masih sama sih Mas, masih ngerawat burung, masih lomba, masih wirawiri. Pokoknya masih sama sih Mas, kegiatannya nggak jauh dari dunia perlobetan pokoknya. Jadi sudah lama vakum di YouTube, tapi tetap Ini korek Mas. burung jalan ya Mas Kiki. Tetap Mas, kalau burung kan istilahnya udah apa ya, udah kayak hobi yang membawa rezeki, yang menjadikan istilahnya ya dari hobi bisa jadi uang, bisa jadi istilahnya kerjaan juga sih Mas. Jadi tetap masih di burung, terutama di lovebird. Jual beli juga nggak Mas Kiki? Jual beli Mas. Jual beli juga, bahan konsletan banyak diperjualbelikan juga. Kalau pengen tahu untuk bahan apa yang sudah jadi konslet itu, nanti bisa hubungi Mas Kiki di mana aja? Oh, bisa hubungi saya di lewat DM Instagram, lewat Facebook saya, lewat nomor WA saya bisa. Kalau Instagram @kiki_joki_gulesa, terus di Facebooknya Kiki Ariftian. Kalau nomornya 0838 4045 7705, langsung kontak aja. Jadi nanti saya lampirkan di bawah ini. Untuk materi kita hari ini mau bikin materi dengan beberapa part. Mas Kiki bisa untuk menjelaskan secara gamblang ya ini. Jadi kita akan bikin belajar konslet, ada beberapa part. Jadi part di sini ada 7. Mas Kiki akan membongkar semuanya dari pemilihan bahan. Jadi bahan yang menurut Mas Joki Gulesa atau Mas Kiki itu seperti apa nanti sampai bisa jadi nanti akan dibongkar semua sama Mas Kiki Joki Gulesa. Iya ya Mas ya. Siap, insya Allah saya bantu buat sharing buat teman-teman semua ya. Sekedar apa ya Mas, sekedar setahu saya, sebisa saya, sepengalaman saya bagi khususnya para viewers Sanduki Lovebird, tentunya buat belajar bareng-bareng lah gitu Mas. Siap Mas Kiki. Jadi kita lanjutkan untuk pemilihan part pertama, untuk pemilihan bahan calon menuju konslet. Jadi tidak semua bisa dijadikan konslet,
Tapi dengan pemilihan tersebut, seperti nanti ada pemilihan seperti apa akan dijelaskan Mas Kiki untuk bisa yang bisa menjadi konslet itu seperti apa, jadi akan dijelaskan Mas Kiki dalam berikut ini. Monggo Mas Kiki. Ya teman-teman, sebenarnya gini, banyak pertanyaan gini, apakah burung semua itu bisa dibikin konslet? Tergantung. Jadi tergantung tuh gini, tergantung dari pemilihan bahan, tergantung dari pola perawatan dan kesabaran yang ngerawat. Kalau emang nggak sabar, nggak bisa milih, ya beli yang udah bener-bener enak, udah bener-bener ngedobel atau udah bener-bener konslet gitu kan, enak. Cuman kalau dari pemilihan bahan, istilahnya bahan dari ombyokan atau bahan dari pasar atau bahan dari manapun, itu bisa diproses menuju konslet. Semua bahan itu pasti bisa, cuma nanti tinggal gimana karakter burungnya sama gimana bakat si burung itu. Cuman gini, kalau mau milih bahan itu, kalau saya ada 7 kriteria pemilihan bahan, istilahnya yang gimana ya, istilahnya yang enak diproses, enak dirawat, ya syukur-syukur kita dapat rezeki burung itu bisa konslet. Yang pertama ini dari pemilihan bahan itu, yang jelas kita fix dulu, kita fixkan bahwa bahan itu fix jantan 100%. Bisa, istilahnya bisa dari materi ternak, bisa kita dari tes DNA atau dan lain sebagainya. Kalau saya itu sangat pokok, itu fix jantan dulu, karena proses bahan itu nggak cukup 1, 2 bulan, 3 bulan. Jadi kalau udah fix jantan kita mantep, fix jantan 100%. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, dari durasi si burung tersebut, ya istilahnya gini, nggak menutup kemungkinan durasi 10 detik, durasi 15 detik itu bisa konslet. Cuman kalau saya lebih cenderung ke yang durasi dulu. Yang durasi itu ya minimal lah, dia udah punya materi durasi ngekek itu 20 detik, 25 detik dan up, bisa 30 dan lebih. Itu lebih enak, istilahnya lebih enak itu. Jadi kita ngarep-ngarep apa ya, bahasa Jawa iki ngarep-ngarep, nek bahasa Indonesia apa? Mendambakan istilahnya gitu, ngarep-ngarep, menginginkan. Kalau udah punya materi durasi 30 up, wah itu kan kita, wah besok ini bakal jadi bisa 40, bisa 50 detik gitu. Jadi buat kita ngerawatnya itu semangat. Itu yang kedua, itu durasi. Terus yang ketiga, itu materi lagu atau pembawaan lagu. Istilahnya materi lagunya gini, kita udah fix satu, udah fix jantan. Terus burung itu yang kedua udah punya durasi. Nah tinggal kita ketiga itu materinya. Materi lagunya itu yang bener-bener istilahnya udah enak didengar, itu udah ngalunnya udah nggak terlalu faktor, udah ngalunnya enak, itu materi lagu yang kita pilih. Nah terus habis itu yang keempat itu tingkat kegacoran. Burung itu sering bunyi gacor lah istilahnya gitu. Mau burung itu dibawa kemanapun, burung itu udah gacor, istilahnya ada bunyinya. Jangan yang burung bener-bener masih belum kelihatan gacor kita proses, ya agak susah kan gitu. Yang keempat, terus yang kelima itu tingkah laku. Istilahnya tingkah laku dan karakter. Istilahnya kalau tingkah laku itu nanti menyusul ya, istilahnya kalau emang udah dapat fix jantan, durasi juga dapat, terus materi lagu enak, terus udah gacor. Nah yang kelima itu baru kita lihat dari tingkah laku atau karakter burung itu. Jadi kalau kita dari awal udah kelihatan, itu pasti bisa membedakan tingkah lakunya, terus karakternya. Burung ini ada bakat buat diproses ke konslet. Buat diproses ke konslet loh, bukan burung ini ada bakat konslet, bukan. Cuman burung ini ada bakat buat kita proses ke konslet. Ya teman-teman, ini digaris bawahi, bukan karakter yang bisa konslet. Cuman burung ini karakternya ada buat kita proses menuju konslet. Tuh. Sambil kita rawat, sambil nanti kelihatan tingkah lakunya gitu. Terus
Yang keenam itu syukur-syukur kita udah dapat materinya semua itu, udah dapat gacornya juga, syukur-syukur burung itu udah mau ngedobel atau belajar ngedobel. Itu lebih enak lagi buat kita proses burung itu ke konslet. Yang dikatakan ngedobel itu seperti apa? Nah, dobelan itu kadang-kadang beda-beda persepsi antara satu dan satunya. Kalau saya dobelan itu bunyi yang membawakan birahi dan 2 kali bunyi atau 3 kali bunyi. Jadi gitu kalau dobelan itu. Jadi sekali bunyi, dan kalau udah dobelan itu rata-rata lagunya sama bawainnya. Kadang-kadang ada jeda ngeciknya atau gimana, tapi mau bunyinya itu biasanya ada tingkah laku atau tanda bunyinya dulu. Bunyi gitu. Nah, terus kalau yang ketujuh itu, nah kembali lagi ke feeling masing-masing perawat atau joki yang mau meroses. Feeling saya mungkin kayak gini, tapi feelingnya yang lain beda lagi. Nah, tergantung dari feeling masing-masing yang mau ngerawat. Kalau saya kriterianya tadi 1, 2, 3, 4 sampai 6 tadi, kembali lagi ke feeling masing-masing perawat atau jokinya gitu Mas. Kalau masalah pemilihan bahan calon diproses konslet seperti itu. Mohon maaf Mas, ini saya potong. Jadi untuk banyak yang memang belum tahu ini sebenarnya. Untuk pendapat Mas sendiri, kembali ke nomor 6 Mas. Nomor 6 itu kan dobelan. Ya, jadi dobelan itu tingkah laku apa suaranya yang dobel? Suaranya yang dobel Mas. Kalau dobelan itu pasti suaranya, bukan tingkah lakunya. Nah, kalau burung udah dobel, udah kuat bunyi, dobel lah istilahnya gitu, itu menurut saya hampir menuju ke konslet. Itu udah positif. Suaranya dobel atau gimana itu? Jadi gini, kalau dobelan itu gini, jadi semuanya gini, 2 kali bawain lagu dan lagunya itu sama, sebelum dia bunyi ada tanda bunyinya. Berarti kan tingkah lakunya ya. Tingkah lakunya mau ke bunyi gitu. Mau ke bunyi, tapi bunyi loh Mas, jangan cuma mau ke bunyi. Iya. Tapi bunyi. Tahu nek kebanyakan juga tuh. Ini banyak yang DM, banyak yang WA juga. Itu kan suaranya itu ada 2. Nah, itu banyak yang belum paham. Jadi gini Mas, bukan suaranya ada 2 Mas. Suaranya itu 1 Mas. Ya. Kalau suaranya ada 2, wong burungnya cuma 1. Iya. Jadi dobelan seumpama garuk-garuk langsung bunyi. Nah, itu nanti berhenti, garuk-garuk lagi baru bunyi lagi. Nah, seperti itu dobelan itu. Kadang-kadang garuk-garuk, kadang-kadang balik badan, kadang-kadang ngunyem-ngunyem, istilahnya gitu. Ya, tapi biasanya kalau dobelan itu, kalau yang udah kuat banget pasti bawaan lagunya utuh Mas. Bawain lagunya utuh. Kalau yang belum kuat banget kadang-kadang untuk lagu keduanya itu enggak utuh, tapi udah kelihatan. Maksudnya tanda bunyinya itu udah kelihatan. Nanti diselipkan, saya ada video yang burung udah istilahnya udah kuat dobel sama belajar dobel. Nanti bisa diselipkan kayak gini loh. Oh, ternyata kayak gini. Biar bener-bener dipahami. Yang kayak gini udah dobelan, yang kayak gini belum dobelan, baru 1 kali tarian gitu loh Mas. Jadi nanti memang dari part 1 ini ada beberapa tahapan. Jadi untuk tahapan ini kan pemilihan bahan ya. Jadi pemilihan bahan itu memang ada 1 sampai 7 untuk dari Mas Kiki ya. Ya. Jadi nanti ada, mungkin saya selipkan video-video yang mungkin bisa dikatakan jadikan konslet. Ya, gitu ya. Ya benar. Diproses menjadi konslet, bukan burung bisa konslet. Jadi ya. Kita proses biar burung itu konslet gitu loh Mas. Bukan burung itu karakternya udah konslet atau gimana, enggak. Cuman kita tetap harus kembali lagi ke proses. Ya. Oke. Jadi untuk part pertama masih panjang sebenarnya, masih panjang. Tapi ini keadaan mau hujan, jadi kita ngentasi manuk dulu aja Mas, ini Mas Kiki.
kita lanjutkan mungkin part 2-nya nanti Mas Kiki. Siap Mas, nanti dilanjut. Kisi-kisinya untuk part 2 apa Mas Kiki? Untuk part 2 nanti kita bahas step awal perawatan atau penggacoran setelah kita dapat bahannya Mas. Setelah kita dapat bahannya sesuai kriteria itu, kita lanjut ke proses penggacoran atau perawatan. Oke. Jadi nanti kemungkinan untuk part 2 kita akan ngasih juga video yang bahan-bahan yang mungkin bisa dijadikan diproses diproses untuk menjadi konslet. Untuk part pertama kita akhiri, tunggu untuk part kedua di step perawatan dan penggacoran menurut versi Mas Kiki. Gitu Mas Kiki. Siap Mas. Siap. Terima kasih, selamat pagi Mas Kiki. Pagi.